Parade 8 negara meriahkan pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024. Sambut kemarau, warga Tuban berburu ikan sungai di antara gelapnya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dari berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Saraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Parade 8 delegasi negara menyemarakan pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival Sabtu pagi. Festival ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai Sabtu 20 Juli 2024 hingga Rabu 24 Juli 2024. Parade antar negara atau Countries Parade mengawali pembukaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival atau BTIFF Sabtu 20 Juli 2024 di Jalan Pemas Temapel, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dengan CIOFF Indonesia ini dibuka langsung oleh penjabat Bupati Adrianto. Kegiatan BTIFF tahun 2024 ini akan berlangsung selama 5 hari, yakni mulai Sabtu 20 Juli 2024 hingga Rabu 24 Juli 2024. Rute Countries Parade dimulai dari Jalan Mas Tumapel, Jalan Imam Bonjol, Jalan AKBPM Suroko, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Trunojoyo, dan finish di eks gudang DPRD Pendopo Pemkab setempat. Sedang untuk rute parade reok dan jaranan dimulai dari Jalan Mas Tumapel, Jalan Imam Bonjol, Jalan AKBPM Suroko, Jalan Panglima Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Mastrip, dan finish di Jalan Imam Bonjol. Bojonegoro Tengul International Folklore Festival digelar untuk mengajak masyarakat Bojonegoro, luar daerah hingga luar negeri untuk menyaksikan event budaya. BTIFF menghadirkan event pelestarian, pengenalan, dan pertukaran budaya bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Bojonegoro Budianto menjelaskan jumlah peserta delegasi 8 mancanegara tersebut sebanyak 176 orang. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Bulgaria, Filipina, India, Jepang, Korea, Polandia, dan Rusia. Hari ini mengawali kegiatan Festival Tengul Internasional, kita adakan parade antar negara. Pagi ini akan diikuti oleh 8 negara dari Polandia, Rusia, Amerika, Filipina, Bulgaria, Jepang, Korea, dan India. Dengan jumlah peserta 176 orang ditambah 39 dari grup reok jaranan Bojonegoro. Akan ini parade pagi hari ini sebagai langkah untuk informasi ke masyarakat bahwa mulai pagi hari ini kita akan ada festival internasional yang akan dibuka nanti malam di alun-alun. Silakan datang, nanti banyak kesenian akan tampil dan juga ada pameran UMKM di alun-alun, baik makanan, kuliner maupun kerajinan. Kita siapkan stand pameran di alun-alun. Pelaksanaan kegiatan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival atau Festival Tengul Internasional akan kita laksanakan mulai hari ini Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Hari ini agendanya adalah Countries Parade atau parade antar negara. Peserta ada 8 negara, satu grup Slave dari Bulgaria 25 orang, grup Ayashida dan Sekretariat Project dari Jepang ada 13 orang, grup Yusan Solomon dari Korea Selatan 22 orang, grup Warsa Wanika dari Polandia 32 orang, grup Paranyal dari Filipina 20 orang, grup Gale Mountain Rockers dari Amerika 25 orang, dan grup Bangladesh International Folk Art Club dari India 14 orang.
berensembel organisasi dari usia 25 orang, total dari luar negeri 176 orang. Sementara itu, parade ini juga dimeriahkan oleh 39 grup reog jaranan Bojonegoro, 1 grup penari Tengul, sehingga total peserta berjumlah 1051 orang. Selain parade juga ada pameran UMKM di alun-alun. Budianto menambahkan, parade ini sebagai langkah penyebar luasan informasi kepada masyarakat terkait adanya festival internasional, serta untuk memperkenalkan budaya Bojonegoro dan potensinya kepada masyarakat internasional. Tim Liputan CTV Bojonegoro. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar event Bojonegoro Tengul International Folklore Festival. Kegiatan yang mengundang delegasi dari 8 negara ini berdampak positif terhadap perekonomian para pedagang dan pelaku UMKM setempat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menggelar Bojonegoro Tengul International Folklore Festival tahun 2024. Acara yang akan berlangsung selama 5 hari ini turut serta mendatangkan delegasi 8 negara. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Bulgaria, Filipina, India, Jepang, Korea, Polandia, dan Rusia. Di hari pertama parade, sejumlah delegasi negara saling menampilkan sejumlah tarian tradisional dari negaranya. Tak terkecuali Bojonegoro berupa tari Tengul, beserta penampilan puluhan peserta parade reog dan jaranan. Sejumlah masyarakat yang hadir pun nampak tumpah ruah memadati Jalan Mas Tumapel depan Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro yang menjadi start dan finishnya para peserta. Bahkan penampilan parade dari 8 negara serta parade reog dan jaranan mampu menyedot ribuan masyarakat hingga memadati rute parade Bojonegoro Tengul International Folklore Festival. Di sisi lain, adanya kegiatan tersebut menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang maupun pelaku UMKM yang turut andil meramaikan kegiatan dan juga untuk menambah pundi-pundi rupiah. Sri Agustina, salah satu pedagang, mengaku barang dagangannya laku keras dan omsetnya meningkat drastis berkat acara tahunan ini. Ia berharap kegiatan serupa tetap rutin dijalankan setiap tahunnya sehingga bisa terus membantu perekonomian para pedagang dan pelaku UMKM setempat. Ini sangat terbantu Bu adanya event seperti ini. Iya. Ini kita sebagai warga Bojonegoro senang kalau ada kegiatan seperti ini. sangat terbantu Bu ya bagi pedagang. Saya bisa membantu. Oh, membantu pedagang. Ini bisa menghabiskan jualan berapa Bu kira-kira kalau event seperti ini? Ya kadang dapat 500, 400, biasanya dapat 100, 150 Mas. Tapi kalau ada event seperti ini berbeda Bu ya mungkin pendapatannya. Iya. Harapannya beda jauh. Oh, beda jauh dari biasanya ya. Harapannya Bu adanya kegiatan seperti ini bagi para pedagang seperti apa sih? Harapannya Bu ke depan. Harapannya ke depan ya tiap tahun kalau ada ini terus. Ini kan dari tahun berapa kemarin kan ada kegiatan ini sampai sekarang alhamdulillah. Seperti yang diketahui, jika diselenggarakannya Bojonegoro Tengul International Folklore Festival bertujuan untuk melestarikan budaya asli Bojonegoro, yakni tari Tengul, supaya dapat dikenal dan bisa diekspos hingga berbagai negara melalui beberapa delegasi negara yang hadir. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, penjabat Gubernur Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ratusan buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada perwakilan buruh pabrik rokok di Koperasi Karep Bojonegoro. PJ Gubernur Adi Karyono secara simbolis menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT kepada 5 orang buruh pabrik rokok di Koperasi Karep, unit SKT MPS Kapas, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat. Masing-masing buruh menerima bantuan sebesar Rp1.031.145.
Insentif tambahan yang diberikan di luar gaji ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para buruh, khususnya untuk tambahan biaya sekolah anak di tahun ajaran baru ini. PJ Gubernur Adi mengatakan pada tahun 2024 Jawa Timur memperoleh alokasi DBH-CHT dari penerimaan negara sebesar 2,77 triliun rupiah. Anggaran ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemprov Jatim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja pabrik rokok, maka anggaran DBH-CHT digunakan untuk pemberian bantuan di sektor kesejahteraan masyarakat. Adi juga menyampaikan terima kasih telah menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan yang luas, khususnya Koperasi Karep unit SKT MPS Bojonegoro, utamanya sudah mempekerjakan ibu-ibu. Pasalnya dengan tersedianya lapangan kerja, pada akhirnya berpotensi menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Dalam kegiatan itu juga disalurkan secara simbolis bantuan sosial PKH Plus kepada 2 penerima manfaat. Asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD diberikan kepada 2 orang penerima manfaat. Tali Asih Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk 2 orang, Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK untuk 2 orang, serta bantuan operasional pendamping sosial PKH Plus untuk 2 orang. Selain itu juga disalurkan bantuan zakat produktif secara simbolis kepada 5 orang. Bisa dijelaskan terkait kegiatan hari ini, Pak? Ya, hari ini lanjutan dari pemberian penyaluran BLT untuk dana bagi hasil cukai rokok ya, untuk kelompok atau bantuan untuk karyawan pabrik rokok atau petani tembakau. Dan ini masih dalam mitra sampurna. Untuk yang kedua kali saya datang untuk yang tergabung dalam koperasi mitra produksinya Sampurna ya. Di Kapas ini salah satu yang terbesar, yang paling pertama bermitra, dan ya alhamdulillah semua dari karyawan yang terutama kalau provinsi yang memberikan adalah karyawan yang domisilinya di luar Bojonegoro, yang KTP-nya Bojonegoro sudah ada alokasinya, nanti akan dibagikan bulan ini juga oleh Pak PD Bupati Bojonegoro ya, karena kami berharap pembagiannya lebih cepat, lebih bagus ya. Jangan sampai nanti mendekati pemilu nanti ada. Dan ini timingnya benar. Timingnya adalah anak masuk sekolah. Di sini rata-rata 95% itu adalah wanita yang masuk sebagai tulang punggung, maka berharap insentif tambahan yang diberikan di luar gaji berupa dana bagi hasil dan memang BLT ini bisa memberi ya bermanfaatan untuk menambah kekuatan dia ketika anaknya mau sekolah ya, dan kebutuhan pokok yang lainnya. Pak, untuk padat karya seperti ini kan butuh modal besar dan investasi besar. Nah, mungkin Pemprov Jatim ada intervensi ke kabupaten untuk membuka investasi besar seperti padat karya kayak ini? Ya, kita memang 2 jalur ya, padat modal dengan padat karya. Tapi saya lihat memang pemerintah kan dengan regulasinya tetap mempertahankan untuk pertama untuk padat karya ini cukainya juga berbeda. Nilai cukainya hanya 40%. Kalau padat modal dengan mesin itu 70%. Ini bagian dari kami sebetulnya, ini kan bisnis yang berjalan ya, mekanisme pasar. Ternyata memang bukan persoalan itu saja. Produk rokok yang dari produk tangan ini, SKT ini juga ternyata tetap masih diminati oleh masyarakat ya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana Dinas Tenaga Kerja membuat semua industri pabrik yang padat karya melakukan kewajibannya sesuai dengan standar ketenagakerjaan. Kebutuhan hak-haknya dipenuhi. Saya lihat tadi, makanya saya tadi tanya bagaimana setiap minggu, bagaimana hak untuk cuti haidnya, cuti hamilnya, kemudian ruang menyusuinya. Nah, semua hak karyawan itu dipenuhi. Tugas kami adalah supaya taat regulasi itu. Oke. Total sejauh ini tahun ini kita 13 ribuan, 13 ribu dan meningkat. Ya. Yang tadinya tahun lalu kita 9 ribuan,
untuk Jawa Timur ya, untuk provinsi ya. Tetapi untuk yang berdomisili itu lebih banyak besar lagi. Ini untuk provinsi Jawa Timur yang petugasnya 13.122. Itu adalah karyawan yang bukan yang domisili di kota pabrik itu. Lebih yang karyawan yang domisili di setempat itu lebih banyak lagi. Penyumbang terbesar dari Bojonegoro, Pak? Dari Jawa Timur? Pasuruan. Oh, Pasuruan ya. Tadi Pak Bijis, ada angan-angan ada harapan untuk dimungkinkan 2-3 Oh, itu bagian dari tentu kami memperjuangkan masyarakat Jawa Timur ya, karena merasa bahwa mungkin 54% produksi dan sumbangan cukai kita dari Jawa Timur untuk Indonesia itu adalah separuhnya. Untuk diketahui, total sebaran penerima BLT DBHCHT buruh pabrik rokok lintas wilayah tahun 2024 ini sebanyak 13.469 orang yang tersebar di 114 perusahaan dari 22 kabupaten kota yang berada di 5 wilayah Bakorwil, Jawa Timur. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sambut kemarau, warga Tuban berburu ikan sungai di antara gelapnya malam. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Masyarakat perbukitan Kapur Bojonegoro Tuban memiliki cara unik menyambut musim kemarau. Berbekal senter dan panah karet, mereka berburu gurih lezatnya ikan kali di sepanjang aliran sungai. Hasil buruan tersebut dimasak untuk hidangan makan bersama usai gotong royong tengah malam. Seperti inilah aktivitas warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ketika musim kemarau datang. Mereka beramai-ramai mempersiapkan diri menyusuri aliran sungai perbukitan Kapur untuk berburu ikan sungai atau warga Jawa menyebutnya iwak kali di antara gelapnya malam. Perburuan dilakukan hanya bermodal senter, panah karet, dan kacamata renang. Selanjutnya kejelian dan insting menjadi modal utama menemukan keberadaan ikan. Pada malam hari ikan tidak aktif bergerak sehingga mudah ditangkap menggunakan panah. Selama 2 jam berburu, warga mampu mengumpulkan 1 ember ikan dalam berbagai jenis dan ukuran. Seperti ikan wader, ikan mujair, ikan lele, ikan gabus, dan terkadang juga belut penghuni aliran sungai setempat. Berburu ikan seperti ini rutin dilakukan warga pada akhir pekan selama musim kemarau. Sebab hujan yang tidak kunjung turun membuat debit air sungai surut dan jernih. Sementara saat hujan, air sungai akan meluap deras serta kondisinya keruh. Mas ini sedang cari apa ini, Mas? Berburu ikan. Berburu ikan. Nah, ini di mana ini carinya? Di Sungai Bekti Harjo. Ini carinya gimana ini, Mas? Di panah. Di panah gitu ya? Iya. Oh, dapat ikan banyak, Mas? Lumayan. Ini ikan apa aja ini? Biasanya? Ikan wader, lele, sama belut. Terus rencananya untuk apa nih nanti? Untuk makan-makan. Sering Mas gini ini? Sering pas lagi akhir pekan liburan. Biasanya hasil tangkapan akan dijadikan hidangan makan bersama warga usai gotong royong tengah malam. Namun sebelum dimasak, iwak kali harus dibersihkan bagian sisi keluar dan isi perutnya, lalu dicuci bersih. Proses memasak tidaklah sulit. Iwak kali cocok dimasak ulas-ulas atau sekedar digoreng kering dan dibuatkan sambal tomat. Kedua menu bercita rasa khas pedesaan ini dapat disantap bareng nasi beras atau nasi jagung. Gurih lezatnya iwak kali akan sulit dilupakan penikmatnya. Makan ulas-ulas ikan kali.
Rasanya gimana Pak? Rasanya pedas, nikmat sekali. Ini kok makan-makan bareng-bareng ini dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka kerja bakti warga Dusun Kerajaan membangun balai warga. Kan ikan kali. Dimasak apa? Diulas-ulas sama digoreng. Rasanya gimana Pak? Oh gurih Pak. Gurih mantap. Untuk yang ulas-ulasnya? Pedes. Pedes ya? Seger ya. Sering Pak gini ini Pak? Ya kalau ada kegiatan. Kegiatan warga. Biasanya pas akhir pekan gitu ya? Iya. Ini tadi pas ngapain ini? Mau membuat balai RT. Berburu iwak kali dan menghidangkannya usai gotong royong, warga sudah menjadi tradisi turun-temurun. Perburuan dilakukan para pemuda, proses memasak dikerjakan ibu-ibu, sementara warga lain bahu-membahu gotong royong. Waktu yang dipilih biasanya akhir pekan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, ribuan warga di Kabupaten Jombang rela berdesakan untuk berebut hasil bumi. Meskipun panitia masih melarang, warga yang sudah tidak sabar langsung merangsek berebut hasil bumi dan aneka jajanan. Panitia hanya bisa pasrah jolen dan jodang tempat hasil bumi diserbu ribuan warga. Ribuan warga langsung merangsek berebut aneka jajanan dan tumpeng dalam acara sedekah bumi di Dusun Paras, Desa Turi Pinggir, Kecamatan Galuh, Kabupaten Jombang. Warga sudah tidak menghiraukan larangan panitia yang meminta mereka bersabar menunggu doa selesai. Warga terus merangsek mengambil aneka hasil bumi dan jajanan yang ditaruh di jolen dan jodang khas milik warga. Sebelum diperebutkan, aneka makanan diarak oleh warga di dalam jolen maupun jodang. Jolen atau jodang ini berbentuk bak seperti peti orang mati berisi makanan tradisional seperti apem, jenang, kerupuk, dan olahan makanan tradisional lainnya. Dengan dipikul oleh 2 orang, jolen dibawa ke makam sesepuh desa. Sedangkan jodang yang berisi hasil bumi seperti buah-buahan dan sayuran dipanggul oleh 4 orang. Dalam perjalanannya, puluhan jolen diiringi drum band. Jumatun, salah satu warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi sedekah desa. Ia percaya jika di dalam hasil bumi yang didapatkan mengandung keberkahan tersendiri. Sehingga tidak heran saat hasil bumi mendekati proses bersih desa, warga sudah berebut tanpa dikomando. Jajan, dapat berapa tadi Bu? 1 kresek. 1 kresek full ya? Nanti buat apa Bu? Nanti dibuat apa? Buat keluarga. Kok rela rebutan demi apa Bu? Soalnya hatinya senang. Artinya senang. Berarti untuk rasa syukur juga. Sementara Johan Dwi Santoso, Kepala Dusun Paras, mengatakan sedekah desa yang dilakukan di dusunnya tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang rutin digelar setiap bulan Suro atau Muharram. Warga secara sukarela mengirimkan aneka makanan untuk dinikmati secara bersama di makam sesepuh desa. Siang hari ini adalah sedekah Dusun Paras yang dilakukan rutin setiap bulan Suro hari Jumat Pahing. Tujuannya itu untuk mengucapkan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di mana sudah diberikan rezeki berupa apapun, meliputi hasil panen juga, kinerja untuk masyarakat kerja lebih lancar. Intinya bentuk rasa syukur kepada Allah. Tradisi sedekah desa tersebut merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur atas panen hasil bumi yang melimpah. Mereka berharap rezeki dan hasil tanaman di lahan pertanian mereka pada musim tanam selanjutnya bisa melimpah. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nganjuk memanfaatkan melimpahnya bawang merah di wilayahnya untuk diolah menjadi bawang goreng kemasan. Di samping bisa mempekerjakan warga sekitar, bisnis tersebut juga mampu menghasilkan omset 200 juta rupiah per bulannya. Kabupaten Nganjuk merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Melihat kawasannya melimpah dengan stok bawang merah, Puspasari, seorang ibu rumah tangga di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, menangkap peluang bisnis.
Ia kemudian membuka usaha rumahan pengolah bawang merah mentah menjadi bawang goreng. Proses pengolahannya sangat sederhana. Mula-mula bawang mentah yang baru dipanen dijemur dan dikupas kulitnya, kemudian dicuci hingga bersih. Selanjutnya bawang diiris tipis-tipis menggunakan alat manual. Setelah itu bawang merah dicampur tepung dan siap digoreng. Dalam proses ini harus menggunakan api kecil dan minyak goreng melimpah hingga bawang benar-benar kering. Setelah matang, bawang goreng dimasukkan mesin agar minyak bisa dihilangkan dari bawang. Bawang goreng pun ditimbang dan siap dikemas untuk kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah. Menurut Puspasari, ia membuka usaha rumahan pengolahan bawang goreng sejak tahun 2016 lalu. Usaha ini terinspirasi dari melimpahnya stok bawang merah di tempatnya dan yang hanya dijual mentah oleh para petani. Akhirnya ia berinisiatif mengolah bawang mentah itu menjadi bawang goreng yang renyah dan gurih. Dalam 2 minggu ia bisa menghasilkan sebanyak 1 ton bawang goreng atau 1.000 kg. Dengan harga Rp100.000 per kilogram, maka 1 ton bawang merah goreng menghasilkan omset Rp100 juta. Sehingga dalam 1 bulan omset bisa tembus Rp200 juta atau bahkan lebih. Sedangkan keuntungan bersih yang ia peroleh sekitar 35% dari omset. Karena saya berpikir ini kan di Nganjuk ini daerah penghasil sentral bawang merah. Jadi kita berpikir untuk nggak hanya bawang merah mentah aja kita olah. Jadi kita berpikir untuk mengolah di mana bawang merah ini bisa menghasilkan usaha yang pasti. Jadinya kita berpikir bawang merah goreng. Karena bawang merah goreng ini kan nggak ikut harga ya, maksudnya kalau bawang merah itu bisa harga naik, bisa harga turun ya kan. Nah, kalau bawang goreng insya Allah harganya akan stabil terus, malah bisa naik juga gitu loh. Kalau udah kita kemas, kalau kita proses jual ke retail harganya lebih naik lagi daripada bawang merah mentah. Kalau proses pembuatannya secara singkat bagaimana Bu? Secara singkatnya ya, kita untuk tenaga kerja kita manfaatkan daerah sekitar sini di Desa Sumberrejo ini ada sekitar 25 tenaga kupas. Untuk tenaga kerja juga dari tetangga sini aja. Jadi setiap hari ngupas kirim ke kita, untuk tenaga kupasnya per kilonya 3.000. Jadi ada penghasilan sampai sehari bisa 50.000, 30.000 sehari. Tak hanya dipasarkan di lokal Nganjuk dan sekitarnya, bawang merah goreng tersebut juga dijual dalam partai besar ke Pulau Kalimantan. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Wanita di Tuban raup cuan dari jualan cookies bunga telang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Begawan. Seorang wanita di Kabupaten Tuban mampu menghasilkan pundi-pundi cuan dari bunga telang. Berkat keuletannya, terciptanya berbagai produk berbahan bunga telang yang kini mampu menembus pasar luar daerah. Salah satu olahan cookies jagung dengan taburan bunga telang. Rasanya yang unik dan kaya akan manfaat bagi kesehatan, membuat cookies bunga telang banyak diminati oleh masyarakat. Seorang wanita asal desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, mampu menghasilkan pundi-pundi cuan dari bunga telang. Ia adalah Retno Nur Hidayati. Setiap harinya, wanita 55 tahun ini merawat dan memetik bunga telang yang sengaja dibudidayakan di sekitar rumahnya. Butuh sedikit ketelatenan, sebab tumbuhan liar ini dapat cepat merambat kemana-mana. Bunga berwarna biru keunguan yang tengah mekar dan masih segar ini dipetik dan kemudian diolah menjadi berbagai produk makanan bermanfaat. Salah satunya adalah cookies jagung bertabur bunga telang.
Cara pembuatannya pun cukup mudah. Mula-mula jagung yang dihaluskan diaduk dengan tepung maizena, kemudian ditambahkan gula halus dan pewarna makanan. Selanjutnya adonan akan dibentuk menyerupai bunga untuk menambah keindahan kue. Sebagai penutup, kue akan ditaburi selai ekstrak bunga telang serta ditaburi potongan bunga telang yang sudah kering. Kemudian kue akan dimasukkan ke dalam oven. Produsen olahan makanan dan minuman bunga telang, Retno Nur Hidayati mengatakan, ia terus melakukan inovasi produk berbahan bunga telang hingga akhirnya menghasilkan produk cookies bunga telang. Inovasi karena saya harus memikirkan penjualan daripada telang, karena telang saja akhirnya kan kemungkinan ada berhenti sedikit. Saya harus inovasi terus membuat produk-produk berbagai macam. Akhirnya yang terakhir ini saya bikin cookies telang ini dari bahan tepung jagung. Bu, banyak Bu ya telang di sini Bu ya? Iya, saya tanam sendiri sejak tahun 2021. Bu, ini sudah dijual kemana saja Bu? Cookies telangnya, cookies telangnya baru 1 bulan ini saya bikin. Begitu saya bikin, saya langsung promokan ke grup-grup WhatsApp. Alhamdulillah banyak respon, teman-teman banyak yang pesan, bahkan dari luar kota. Ini dijual berapa Bu? Ini 35.000 per toples itu ya? Iya, per toples. Sedikit mahal karena prosesnya. Meski penjualan kue ini baru berjalan 2 bulan terakhir, namun rasanya yang unik dan kaya akan manfaat bagi kesehatan membuat cookies bunga telang banyak diminati oleh masyarakat. Hingga kini sudah 50 pesanan datang dari luar daerah, mulai dari Jakarta, Surabaya, hingga Sulawesi. Mbak, ini tadi makan apa ini? Telang cookies. Itu gimana itu? Itu kue yang atasnya ada topping telangnya. Rasanya gimana? Rasanya renyah, gurih, enak. Beda dengan kue-kue yang lain. Sudah berapa kali makan ini? Ini baru yang pertama kali dan rasanya beda dari kue yang lain. Selain renyah, menurut para penikmatnya, rasa dari cookies bunga telang ini cukup unik dan nikmat. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Harga yang dipatok tidak terlalu mahal. Setiap 1 toples cookies bunga telang dibanderol dengan harga Rp35.000 per kemasan. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, pemilihan ketua kelas di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro digelar layaknya pemilihan umum. Kegiatan ini digelar bertujuan untuk memberikan edukasi demokrasi sejak dini bagi para siswa. Suasana berbeda terasa di Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahul Huda Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Tak hanya digelar untuk memilih calon pemimpin, para siswa juga belajar langsung tata cara pemilihan umum. Layaknya pemilu pada umumnya, dalam pemilihan ketua kelas ini juga disiapkan beragam alat dan kelengkapan pemilihan disimulasikan seperti aslinya. Mulai dari petugas KPPS, pengawas, saksi, bilik suara, kotak suara, hingga tinta penanda suara aspirasinya. Lewat pemilihan ketua kelas ala pemilu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum ini, para siswa mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berguna bagi bekal mereka saat memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang digelar pemerintah. Dek, ini tadi milih apa, Dek? Ketua kelas. Ikut nyoblos tadi, sudah nyoblos. Seru enggak, Dek? Seneng. Ini nanti kalau kayak pemilu itu Dek ya. Kegiatan ini sengaja digelar oleh pihak sekolah sebagai sarana pembelajaran demokrasi sejak dini untuk para siswa. Ini dalam rangka pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas dari kelas 1 sampai 6 tahun ajaran 2024-2025. Tujuannya apa Pak ini Pak? Buat seperti pemilu ini ya? Ini tujuannya untuk melatih putra-putri kami agar nanti dalam pemilu ke depan putra-putri kami menjadi putra-putri yang memang solid dan paham tentang arti pemilu itu sendiri. Harapannya gimana Pak?
Harapannya mulai dari awal putra-putri kami kasih pendidikan pelatihan ini sehingga nanti ke depan anak-anak itu bisa melaksanakan pemilu dengan jujur, adil dan juga bijaksana. Ini yang ikut dilibatkan semua siswa Pak penyelenggaranya. Untuk pelaksananya adalah semua siswa, jadi petugasnya maupun panitianya semuanya siswa. Dan jumlah siswa kami ada 142 dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan bimbingan para guru Pak ya? Oke, ini langsung dibimbing oleh satu ustadz yaitu Bapak Lukmanul Hakim sebagai penanggung jawabnya, dan Bapak Ibu guru yang lain sifatnya adalah membantu. Dengan pembelajaran demokrasi sejak dini ini, diharapkan para siswa dapat belajar memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya tanpa campur tangan lainnya. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV, Bojonegoro.